Channel Toko Top Up ID. Di sini kita akan membahas mengenai custom form untuk produk tertentu. Jadi kan ada beberapa produk yang mana secara form itu kita harus custom. Misalkan seperti produk joki, kemudian produk yang kayak Ragnarok Origin yang via login, itu kan formnya bukan hanya user ID dan server ID saja. Dia ada banyak pilihannya gitu kan. Jadi ada kayak loginnya via apa, servernya via apa, username Gmailnya apa, kemudian ataupun passwordnya apa. Itu kan sangat-sangat custom formnya, lebih dari 2. Nah, fungsi dari form custom ini adalah untuk memenuhi kebutuhan seperti ini di toko top up. Jadi kalian bisa buat form yang seperti ini. Kemudian contoh lagi nih, salah satu website yang dibuat dari toko top up ya, misalkan seperti produk joki, itu kan dianya sangat-sangat custom ya, bukan cuman user ID dan server ID, tapi ada data yang lebih banyak lagi yang diminta. Nah ini contohnya ya. Jadi misalkan nih produk joki yang ada di Lumine, itu dia minta data email, kemudian password, kemudian jenis loginnya apa gitu. Nah ini kita bisa custom sesuai kemauan kita, bisa lebih dari 2 lah gitu, misalkan 3, 4, 5, bahkan 10 pun bisa form yang dibuat. Ini kan ada 3 ya, email, password, kemudian jenis, kan ada 3. Nah ini di sini aku bakal contohin cara ngebuat form yang seperti ini gitu. Nah ini kita mulai aja dengan tutorial. Misalkan nih kita niru yang form ini ya, misalkan kita jual nih produk Ragnarok Origin yang login nih, yang mana nanti transaksinya kan manual via Lapa Gaming gitu kan. Nah kemudian ada notes nih, kalau untuk produk form itu dia transaksinya nggak bisa diteruskan ke supplier atau vendor, karena vendor yang transaksi otomatis itu mereka hanya 2 form, misalkan user ID dan server ID saja. Misalkan kayak Ragnarok Origin gitu kan, kita isi ininya server ID dan ID-nya gitu kan. Sementara kalau login itu kan ya kirim data loginnya kan, jadi memang harus tetap manual, yang mana nanti ketika ada transaksi melalui form yang custom ini, dia bakal masuk ke transaksi manual di sini gitu, yang mana nanti kalian bakal disuruh proses datanya gitu. Jadi nanti data kayak username dan lain-lainnya itu muncul di sini. Nah ini namanya additional data. Jadi kalau kalian bikin email, password, loginnya via apa, itu datanya muncul di sini. Nah data ini yang nanti kalian bisa teruskan ke vendornya secara manual gitu. Misalkan kalian ke Lapa Gaming gitu kan, ya udah kalian sebutin aja loginnya via Google, servernya apa gitu kan, kemudian username-nya apa, seperti itu. Nah kita lanjut ya. Ini aku contohin tuh buat form custom yang seperti ini. Cuman ini kan Gmail, FB doang ya. Ini kan nanti kita tambahin satu form lagi password, karena kan kalau dilihat di sini berikan detail login lainnya seperti password ya. Jadi password nanti kita bakal minta juga seperti ya kayak gini nih. Kan disuruh isi email, disuruh isi password gitu kan, suruh jenis loginnya. Nah kita buat ya kurang lebih kayak gini. Oke, kita mulai ya. Misalkan kita buat Ragnarok Origin yang via login. Kita masuk ke bagian operator dulu ya. Kita cek dulu nih. Aku tadi kan mau nambah Ragnarok Origin. Bagian top up. Kemudian cek dulu Ragnarok udah ada belum ya. Ragnarok kayaknya belum ada deh. Ragnarok, oh ya belum ada ya. Kalau belum ada berarti operatornya ditambahkan dulu gitu. Tambahkan operator ya seperti biasa lah, nambahin yang Ragnarok Origin. Oke, kemudian ini kategorinya kita letak di top up aja, masukkan ikonnya. Ini aku hanya testing aja ya, jadi icon itu kita masukin sembarangan aja dulu, misalkan inilah gitu. Gambar petunjuknya kosongin aja. Nah di sini dia ada format formnya gitu. Jadi kita ngebuat format form customnya itu di sini gitu. Ini Ragnarok Origin login ya. Nah di sini atau gini aja deh biar gampang, image-nya itu kita copy dari sini aja. Copy image link, kemudian kita paste. Oke, di sini deskripsi panjang. Oke, nah di sini nih kita centang yang format form custom. Nah ketika format form custom ini dicentang, itu artinya produk itu manual, dia nggak bisa
kita teruskan ke vendor, misalkan ke toko voucher ataupun ke Lapak Gaming, itu nggak bisa diteruskan secara otomatis. Kita harus meneruskannya itu secara manual atau memproses transaksinya secara manual gitu. Nah di sini masukkan label. Label itu seperti ini. Nah itu label itu yang ini login, server, ini namanya label. Jadi kita tiru aja seperti ini ya. Kita isi labelnya login. Nah kemudian kan di sini ada tipe ya, tipenya itu ada nomor, password, email, drop down gitu kan, ada teks. Nah di sini kalau kita mau niru Google ya, ini kan drop down ya, ini kalau ada pilihan seperti ini itu namanya drop down. Jadi kita pilih tipenya yang drop down gitu kan. Nah value-nya kan di sini ada berbagai pilihan ya, ada Google, Facebook, Apple ID. Nah itu kita bisa masukin lebih dari satu pilihan. Nah ini kita masukin Google, namanya Google, value-nya Google, samain aja nggak apa-apa karena kan kita juga transaksi manual ya. Google kita tambahin, kemudian tambah lagi tadi Facebook gitu kan. Kemudian itu ada Apple ID gitu, kita tiru aja, kita tambahkan dulu, udah 2 ya, berarti Apple ID. Nah udah 3 ya. Nah selanjutnya itu, ini kan baru satu form nih, jadi berarti nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, satu form. Terus form kedua adalah server, ya udah kita tambah lagi nih. Nah tambah form baru itu yang ini ya, klik tambah ini, kemudian kita ketik aja server tadi kan. Server tipenya sama ya, drop down. Kalau aku lihat di sini sih drop down juga ya. Nah ini ya ada Frontera 1, EasyLoad 1 dan lain-lain lah gitu. Ini kita input aja sebagian aja ya, tapi nanti kalian input aja secara fullnya gitu, sesuaikan aja dengan di web yang kita mau samakan gitu. Oke, ini kita isi server. Ini berarti kita tadi tulisannya Frontera ya, Frontera 1, Frontera 2. Oke. Nah, ini aku input 2 aja lah gitu. Kemudian kita tambah lagi ya formnya. Ini username Gmail, FB, Apple ID, kita copy aja ininya, kita paste di labelnya. Nah, ini kan tipenya input ya. Tipenya itu di input atau diketik gitu kan, bukan dipilih. Nah kalau dianya di input itu bisa pilih ini teks atau email. Kalau email ini nanti dia wajib datanya email. Cuman di sini kan ada Apple ID ya. Jadi Apple ID ini email atau angka ya. Kita pilih email aja deh. Email berarti udah nih untuk username di email, FB dan Apple ID-nya. Kemudian selanjut lagi ya. Ini kan di sini ada password ya. Yaudah langsung kita minta aja passwordnya ke user. Jadi mereka langsung input passwordnya saat mau transaksi. Nah ini pilih tipenya yang password. Apa bedanya antara password dengan yang teks? Kalau teks kan itu nanti ketika diketik itu dia tetap muncul tuh apa yang diketik sama usernya, misalkan gini kan. Nah itu muncul, tapi kalau dia tipenya password itu bakal jadi titik-titik yang di inputnya gitu. Nah ini kan karena dia password, ya udah kita pilih tipenya password gitu. Nah ini udah ya, kita ada 4 form berarti ya, ada login, ada server, ada username sama password. Setelah kita custom formnya seperti ini, kita simpan gitu. Nah udah berhasil ya tersimpan. Nah selanjutnya itu kita setelah buat operatornya, operator ini yang akan membentuk formnya seperti apa gitu kan. Nah kita lanjut nih buat jenis produknya setelah itu. Nah kita buat jenis produknya, kategori top up. Di sini kita pilih yang tadi Ragnarok Origin yang login ya. Nah ini Ragnarok Origin login. Masukkan icon, kita copy aja icon dari sini aja biar cepat. Oke, dipaste, covernya sembarang aja dulu. Misalkan ini jam bukanya ini terserah kalian ya. Misalkan kita buka produknya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke, estimasi pengiriman misalkan 5 sampai 30 menit. Status aktif. Nah ini dianya nggak boleh otomatis ya, pilih yang manual karena kita produk yang formnya custom. Kalau kita pilih otomatis dia tidak akan berfungsi gitu. Jadi pilih yang manual. Ini kalau gagal refund saldo, jenis produk prabayar, top up Ragnarok Origin. Nah ini kita ginikan aja. Deskripsi ini kosongin aja, kosongin dan simpan. Oke,
Setelah tersimpan, ini berarti kan kita udah buat operatornya dan jenisnya gitu kan. Udah berhasil nih, kita tinggal input dari denomnya. Denom itu yang kayak gini, daily pack yang $15 ataupun yang package $1 yang kayak gini lah gitu. Nah, itu namanya denom. Nah, untuk nambahkan denom kita masuk ke list produk. List produk, kemudian tambahkan produk gitu. Nah, tambah produk di sini kita pilih Ragnarok Origin, pilih vendornya ini manual ya. Pilih vendor wajib manual, tidak bisa ke API Games, toko voucher ataupun yang lainnya itu tidak bisa. Gitu. Nah, ini langsung aja input datanya secara manual. Misalkan lah ini ya produknya aku mau pakai yang ini gitu kan. Nah, kita copy aja, berarti nama produknya ini. Ini misalkan kode vendor ini bebas jadinya, yang penting nggak ada spasi sih. Misalkan aku gini aja deh, ROO LJ RO ini kan Ragnarok Origin yang login lah gitu. Login misalkan package $1 kita kasih 1 gini kan. Ya udah. Di sini samain aja antara kode vendor dengan kode produk. Yang penting nanti kode produk ini nggak sama dengan kode produk yang lainnya gitu. Jadi wajib unik. Misalkan ada package $2 ya udah ya. Yang RO lognya jadi RO 2, 3 dan seterusnya gitu. Ini kan $1 kita ginikan aja. Nah, harga modalnya berapa nih? Misalkan di sini 13.900, kita input aja 13.900, marginnya misalkan 1.000 di sini yang untuk member basic, 800 member gold, 500 member yang platinum. Kunci harga jual nggak perlu, poin-poinnya misalkan 1 untuk setiap kali pembelian produk ini poinnya 1 gitu. Untuk icon kita kosongin aja, groupingnya kosongin aja dulu, simpan. Oke, sudah berhasil ya. Satu produk udah kita buat. Nah, kita tinggal lihat hasilnya nih, resultnya. Ini tadi kan aku buatnya di toko voucher ya, jadi aku refresh aja ke toko voucher. Kemudian itu kita masuk di paling bawah sih harusnya. Tadi kita baru nambah. Nah, ini ya Ragnarok Origin yang login, kita klik aja. Nah, ini dia. Nah, ini ya, jadi sesuai yang kita buat tadi ini formnya. Ada Google, ada server pilihannya apa gitu kan. Terus emailnya apa, misalkan gini, kemudian email gitu kan. Nah, ini dimasukin passwordnya gitu. Nah, ini produknya tadi pilihannya gitu. Nah, jadi nanti data yang diinput ini itu bakal muncul di detail transaksinya. Nanti kalian bisa teruskan aja data yang diinput ini. Misalkan ini aku input aja lah. Gini ya, misalkan ini di order aja deh, pakai Chris. Ini aku coba order aja ya ininya. Nah, ini kan berhasil nih masuk orderannya. Nah, ini dia tuh masuk datanya di transaksi manual di sini gitu. Jadi kalian bisa proses transaksi yang statusnya udah proses. Kalau pending ini artinya mereka belum bayar. Status pembayarannya kan pending. Jadi belum dibayar nih sama user, jangan diproses karena belum dibayar gitu. Nanti kalau udah dibayar statusnya berubah jadi sukses nih status pembayarannya. Nah, status transaksinya jadi proses gitu. Nah, ketika udah seperti itu kalian bisa meneruskan nih transaksinya ke vendornya gitu secara manual. Nah, ini yang tadi diinput ya, passwordnya ini, loginnya Google, servernya ini yang diinput emailnya sesuai dengan yang diinput tadi gitu. Ya udah, data ini kalian bisa teruskan ke vendornya gitu. Seperti itu sih cara penambahan produk form yang custom. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih.